Telat 3 menit. Sudah 6 bulan 1 unit pun gak laku. Tapi kau masih berani telat ya? Kalau gak mau kerja lagi, pergi dari sini. Maaf Pak Patra, aku bukan sengaja. Aku tinggal di pinggiran kota, transportasinya nggak memadai. Aku nggak punya uang buat pindah rumah. Kau? Pagi Pak Petra. Pagi Kak Gina. Pak Patra, dia juga sales. Kenapa kau nggak omelin dia telat? Memangnya kau bisa dibandingkan sama dia? Dia itu sales terbaik yang berhasil menjual 10 unit rumah setiap bulan. Mendorong 80% profit perusahaan kita. Hebat sekali. Lihat, yang di sebelah itu. Dia adalah bujangan tajir terkenal di Japura. Awalnya juga klien dia. Dia langsung menggodanya dan akhirnya menikah. Sekarang, laki-lakinya mau belikan dia rumah. Lihat, sepatu yang dia pakai cukup buat menggajimu selama 3 tahun. Kau punya apa buat bandingkan sama dia? Sebenarnya kalau lihat-lihat, tampang dan latar belakangmu lumayan kok. Dan kau juga lebih muda dari dia. Muda dan tampang adalah model wanita. Mau menghasilkan uang, harus berani ambil resiko. Ambillah. Klien ini adalah peluang terakhirmu. Dia bos besar perusahaan IPO, pendapatan tahunan miliaran. Dengar-dengar, hubungan dia dengan istrinya nggak baik. Kalau kali ini kau nggak bisa taklukkan dia, aku nggak bisa mempertahankanmu lagi. Memilih pria baik adalah kesempatan kedua dalam hidup wanita. Bisa atau nggak manfaatin kesempatan ini, tergantung sama kemampuan. Wah, bukankah ini Kak Johanku? Kau juga datang lihat rumah. Di mana kakak ipar? Kakak iparmu sibuk. Sini, Surya. Kau bertindak sesuka hati. Nggak takut istrimu marah. Aduh, jangan ungkit lagi. Istriku itu sama seperti istrimu. Menopause, gampang ngamuk. Tapi kau juga nggak boleh. Aduh Kak Johan, pria seperti kita juga punya kebutuhan. Kalau istri nggak bisa, harus cari wanita lain di luar buat meneleskan tubuh kan? Lihat sudut bibir dan lehermu, sudah tumbuh jerawat, nafsumu begitu tinggi. Belakangan ini, kau dan istrimu pisah kamar ya? Kak Johan, dengar nasihat dariku. Cari saja wanita di luar, harus kenyang dulu. Baru bisa harmonis sama pasangan. Bukan begitu? Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu ya. Halo? Apa ini Pak Johan? Aku Sanibari Sales Properti Hexa. Apa Anda sudah sampai di kompleks? Oh, aku sebentar lagi sampai. Ya. Muda dan tampang adalah modal wanita. Mau menghasilkan uang, harus berani ambil resiko. Memilih pria baik adalah kesempatan kedua dalam hidup wanita. Kak Johan, dengar nasihat dariku. Cari saja wanita di luar, harus kenyang dulu. Baru bisa harmonis sama pasangan, bukan begitu? Apa yang sedang kupikirkan? Pak Johan, silakan minum. Oh, terima kasih. Ini dana rumah kami, silakan dilihat dulu. Mall cuma 500 meter dari sini dan sangat dekat sama pusat bisnis kota. Cuma 10 menit naik mobil. Begitu ya? Dengan dengar Pak Johan kerja di pusat bisnis kota ya. Benar-benar hebat. Orang-orang yang kerja di sana adalah elit masyarakat. Ya. Pak Johan kerja apa? Oh, aku
Aku lihat sendiri saja. Kalau gitu Pak Johan lihat sendiri dulu. Tehnya sudah dingin. Aku tuangkan yang baru lagi. Oh, baik. Terima kasih. Ini denah rumah ini berbeda sama denah rumah yang kulihat. Ada apa sama kalian? Ah, maaf Pak Johan. Rumah itu sudah habis terjual. Tapi rumah ini juga sangat bagus. Gimana kalau aku perkenalkan padamu? Oh, nggak perlu. Lupakanlah kalau sudah terjual. Pak Johan, Berdirilah. Maaf, Kak Johan, kau salah paham sama aku. Rumah itu agak jauh dari pusat kota. Butuh waktu sejam naik mobil ke tempat kerja. Orang sukses seperti kalian, yang paling penting adalah waktu. Karena aku pertimbangkan pekerjaan Anda, jadi aku merekomendasikan rumah ini pada Anda. kau berdiri dulu. Pak Johan, aku sudah 6 bulan belum ada penjualan. Manajerku bilang kalau nggak ada penjualan lagi, dia bakal pecat aku. Kumohon Pak Johan, kasih aku kesempatan buat perkenalkan rumah ini padamu. Baik, kau obati tanganmu dulu. Jangan sampai berbekas. Terima kasih Kak Johan. Oh, maaf ya. Aku jadi salah sudah 1/2 tahun. Gak peduli pemimpin ataupun klien, mereka semua sangat dingin sama aku. Baru pertama kali ada yang lembut. Seperti Pak Johan. Terima kasih. Kalau gitu, kita lanjut lihat rumah. Oke. Pak Johan, unit ini sudah full renov, jadi bisa langsung pindah masuk. Selain itu, Anda lihat area istirahat ini. Gimana pendapatmu? Pintu ini sepertinya agak longgar. Oh ya? Coba aku lihat. Sepertinya bautnya agak longgar. Bagian lainnya nggak ada masalah. Nanti aku minta tukang servis buat perbaiki. Ya, Pak Johan, kenapa wajah Anda merah sekali? Gak enak badan ya? nggak apa-apa. Ayo kita lihat tempat lain lagi. Oh, sebelah sini. Oh, oke. Pak Johan, rumah ini ada 2 kamar tidur tambahan. Bisa buat aktivitas sehari-hari anak-anak. Tapi ngomong-ngomong, tahun ini anak Pak Johan umur berapa? Aku nggak punya anak. Kenapa Pak Johan di usia segini belum punya anak? Shirley, sangat dingin di ranjang. Istriku, malam ini kita... Jarang sekali kami berhubungan intim. Selama 20 tahun, jadi suami istri. Bagaimana mungkin punya anak? Pak Johan, Pak, Oh, maaf. Aku nggak fokus. raut wajahmu kelihatan pucat. Kok nggak apa-apa kan? Semalam, aku kerja larut malam. Jadi agak capek. Sini, Kak, kau ngapain? dulu aku pernah belajar teknik pijatan di kampung halamanku. Bisa menghilangkan rasa capek. Biar aku pijitin ya. Gak perlu, gak perlu. Gak usah sungkan begitu. Sudah seharusnya aku melayanimu. Pak Johan, tekanannya pas nggak? Pas sekali. Bahu Anda kaku sekali. Apa kau duduk terus
di kantor setiap hari. Tuntutan kerjaan. Ada 700 orang di perusahaan hidup mengandalkan aku. Anda bos besar perusahaan. Benar-benar hebat. Kalau bukan karena beli rumah, sales kelas bawah sepertiku mungkin selamanya nggak akan bisa bertemu orang penting sepertimu. Gak asal lebay itu juga. Bagi gadis kecil sepertimu, aku cuma pria tua saja. Bagaimana mungkin? Kau dewasa dan stabil. Kalau bisa pacaran sama pria sukses sepertimu, itu sudah pasti keberuntungan yang langka sekali. Istrimu pasti sangat mencintaimu, kan? Gak usah dibahas. Gimana denganmu? Pacarmu gak apa-apa kau jadi sales. Kena angin dan matahari terus. Setelah lulus SMA, aku langsung kerja. Nggak pernah pacaran. Gak pernah pacaran. Gadis secantik dirimu, seharusnya banyak pria seumuranmu yang mengejarmu kan? Gak ada yang kau sukai. Yang kejar aku kebanyakan gila nafsu. Meskipun aku bukan gadis kolot yang cuma mau berhubungan intim setelah menikah, aku juga mau kasih keperawananku ke pria yang layak dipercaya. Keperawanan. Mahasiswa zaman sekarang, dari dulu sudah punya pengalaman begituan. Ada gadis yang gak sembarangan sepertimu. Benar-benar langka. Terus, menurutmu pria yang layak dipercaya seharusnya yang seperti apa? Dewasa dan stabil. Sebaiknya umurnya lebih tua sedikit. Pria seperti Pak Johan sangat oke. Aku sudah 40-an tahun. Sudah tua sekali. Memangnya kau bakal suka? Gak tua kok. Anda sukses, dewasa dan lembut. Aku benar-benar iri sama istrimu. Bisa menjalani hidup bersama pria sebaik ini. Andai saja aku bisa punya pacar seperti ini. Halo? Gimana rumahnya? Lumayan oke. Ingat pulang lebih cepat. Hari ini ulang tahun pernikahan ke-20 kita. Aku sudah masakin buatmu. Oke, aku pulang sekarang. Nona Sani, aku masih ada urusan. Kita bikin janji lagi lain hari. Tapi kamar utama masih belum sempat lihat. Gak ada salahnya lihat sebentar kan? Lain kali saja. Pak Johan, Kak Johan, Surya, kau sudah selesai lihat rumah. masih belum. Lain kali lihat lagi. Suasana hatimu lumayan bagus. Apa terjadi sesuatu yang menyenangkan waktu lihat rumah? Jangan asal bicara. Hari ini ulang tahun pernikahan ke-20 aku dan kakak iparmu. Dia masakin buat aku dan nunggu aku di rumah. Aku pergi dulu. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Kak Johan, ambil ini. Apa ini? Arak obat. Direndam pakai penis domba, tentu rusa, goji berry, dan beberapa obat khusus. Malam ini, tunjukkan kejantananmu di depan kakak ipar. Ini. Aku nggak butuh. Aduh, kau ambil saja. Hari ini perayaan ulang tahun pernikahan, kakak ipar nggak mungkin nolak berhubungan intim, kan? Manfaatkan kesempatan, jangan bikin kakak ipar kecewa. sudah pulang ya? Cuci tangan baru makan. Istriku, kenapa semuanya pedas? Aku nggak bisa makan pedas. Kau harus makan. Apapun yang kumasak. Kalau mau makan makanan kesukaanmu, ya masak sendiri.
Hari ini ulang tahun pernikahan. Aku gak boleh sedih. Kau benar. Terima kasih sudah masak. Istriku, kau cantik sekali hari ini. Kita ini sudah lama menikah. Ngapain ngegombal? Nikmati makananmu. Aku angkat telepon dulu. Istriku, Ayo, ngapain kau panas? istriku, hari ini ulang tahun pernikahan kita. Kasih kesempatan dong. Kita sudah lama enggak. Aduh. Harusnya kau sadar diri udah umur berapa. Masih saja memikirkan hal ini. Aku gak tertarik denganmu. Terserah mau tidur atau enggak. Kenapa masih panas sekali? Apa karena arak obat itu? Halo, Halo, Pak Johan. Maaf mengganggumu larut malam. Apa Anda ada waktu sekarang? Mau ke sini lihat sebentar nggak? Aku takut rumah itu di-booking orang. aku lagi gak ingin lihat. Tunggu Pak Johan. Sekarang aku lagi di rumah itu. Cuma aku seorang. Rumah itu sangat bagus, terutama kasur utama. Anda bisa datang coba tidur. Aku jamin Anda nggak akan kecewa. Oke, aku ke sana. Pak Johan, aku menunggumu. Sebenarnya kalau dilihat-lihat, tampang dan latar belakangmu lumayan kok. Dan kau juga lebih muda dari dia. Muda dan tampang adalah modal wanita. Mau menghasilkan uang, harus berani ambil resiko. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini. Pak, masih berapa lama lagi? Cepetan nyetirnya.
Sebentar. Pak Johan, kau kenapa? Mbak, bajumu. Oh, aku datang buru-buru. Jadi gak sempat ganti baju kerja. Apa bajuku ini sangat aneh? Enggak, sangat cantik. Terima kasih Pak Johan. No, Nona Sani. Maaf ya Pak Johan, aku takut petir. Kau masuk saja dulu. Sini. Ayo. Eh, Kak, kau baik-baik saja kan? Pak Johan, sepertinya kakiku terkilir. Bisa papa aku masuk nggak? Pak Johan, Ah, aku papa kau masuk. Sepertinya sudah mau hujan. Gimana kalau kita lihat lain kali saja? tunggu Pak Johan. Kakiku sakit sekali. Bisa bantu aku periksa nggak? Ini sepertinya nggak baik. Di sini cuma ada kita berdua. Nggak akan ketahuan orang lain. Kumohon bantu aku. Sakit ya? Enggak. Kenapa kau menangis? Oh, Pak Johan, kau orang yang sangat baik. Kedepannya, aku boleh manggil kau Kak Johan nggak? Terserah. Kau mau memanggil aku dengan panggilan apa? Istri kau beruntung sekali. Andai saja aku bisa ketemu Pak Johan lebih cepat. Tapi orang seperti aku, meskipun ketemu Pak Johan, juga nggak akan menyukaiku kan? Bagaimana mungkin? Sani, Pak Johan, aku takut. Sani, lepaskan tanganmu dulu. Nggak baik pria dan wanita berduaan. Apanya yang nggak baik? Kak Johan, kamu bukan orang jahat. Kau gadis yang bersih. Aku nggak mau berbuat sesuatu yang menyakitimu. Kak Johan nggak akan menyakitiku. Selain itu, meskipun Kak Johan mau berbuat sesuatu, aku juga bersedia kalau itu kau. Nggak bisa. Efek alkoholnya semakin kuat. Aku sudah nggak bisa kendalikan. Sani,
Kau lepaskan tanganmu dulu. Kak Johan, kau nggak suka aku ya? Bukan begitu. Kak Johan, ada petir. Aku takut. Bisa nggak malam ini kau temani aku? Sani, Kak Johan, maaf. Aku sudah nggak bisa tahan. So cold. You, you're two-time and cheap lying wannabe. You're a fool. I see red, red. Oh. Kak Johan, aku sudah siap. Halo, Pak Johan, apa Anda bisa ke kantor sebentar? Ada masalah sama keuangan perusahaan dan butuh Anda tangani. baik. Aku segera ke sana. Sani, aku punya urusan mendesak. Aku harus pergi dulu. Kak Johan, Maaf, hari ini aku merasa nggak seperti diriku. Sani, kau muda dan cantik. Aku nggak bisa menghancurkanmu. Anggap saja hari ini nggak pernah terjadi. Kak Johan. Kau sudah siapkan 200 jutanya belum? Aku mana ada uang sebanyak itu. Pernikahan adikmu sudah ditetapkan. Mereka buru-buru minta mas kawin. Begini saja, akhir pekan kau pulang, ketemu sebentar sama putra Paman Rian. Paman Rian sudah diskusi sama kami. Kau diikat sama putranya, dia bakal kasih kita mas kawin 400 juta. Mas kawin adikmu dan uang renovasi rumah baru bakal ada. Bu, putra Paman Rian itu pincang. Kau menyerah saja. Aku gak akan nikah sama dia. Sani, kau muda dan cantik. Aku nggak bisa menghancurkanmu. Pria yang kutemui secara kebetulan bahkan gak tega menghancurkanku. Tapi keluargaku malah mendorongku ke dalam jurang. Paman Rian sudah diskusi sama kami. Kau nikah sama putranya, dia bakal kasih kita mas kawin 400 juta. Sani, Pak Petra,